satunya. Ini apa namanya, mau nanya, aku kan di sini kontrak kelima tapi baru 6 bulan. Terus disuruh ambil cuti tahunan. Tapi kan baru 6 bulan, padahal bulan 12 kemarin ya, bulan 12 kemarin aku juga udah disuruh libur sih, tapi aku libur di sini 1 bulan kan, karena dia waktu bulan 12 itu juga pulang ke Australia. Sekarang juga mau pulang ke Australia lagi, aku suruh ngambil cuti 1 bulan full ya. Masalahnya aku nggak mau pulang. Terus ya kalau aku dibelikan tiket aku mau pulang, tapi kan aku harus beli tiket sendiri karena belum 2 tahun kan. Terus kalau aku bilang aku di sini boleh nggak, ya kayak gimana gitu, dia nggak begitu respon gitu loh maksudnya. Itu kalau aku di sini aja, maksudnya kan aku ada rumahnya bukan sama majikan aku ya. Aku juga rumahnya, aku di rumah nenek, dia di rumah sendiri gitu. Tapi neneknya kan udah meninggal. Aku masih tetap di sini karena aku tanya, katanya mau gimana ini aku. Terus dia bilangnya, ya nanti kalau udah itu kan ini belum alamatnya belum dipindah ke rumah majikan gitu. Aku tetap di rumah nenek. Terus kalau aku mau di sini aja salah nggak ya? Udah. Iya. Udah gitu aja. Ada lagi? Iya. Ada lagi yang mau diceritain? Kalau udah saya yang ganti ngomong. Iya. Oke, makasih. Ganti ngomong. Oke. Soalnya saya kalau ngomong, kalau dipotong saya beker-beker soalnya. Jadi gini, jadi gini Mbak. Kadang-kadang ada beberapa memang majikan itu nyuruh cuti gara-gara tidak ada di tempat atau tidak ada di mana-mana ya. Kalau sampean pinginnya bahwa kalau saya dibelikan tiket dan disuruh pulang cuti, ya saya berangkat, ya sampean omongkan. Tapi kalau kamu nyuruh saya beli sendiri, namanya cuti dari pemerintah, cuti dalam peraturan pemerintah itu, ya kan? Aku dibelikan tiket bolak-balik dan aku tetap digaji 1 bulan karena cuti yang berbayar, karena jatah ada 14 hari, terus dia ngasih 1 bulan kan, otomatis kan dia sebenarnya kepingin bahwa sampean disuruh pulang dan dia nggak bayarin gitu kan, begitu keinginannya. Nah sekarang saya bertanya ke sampean, sampean merasa bahwa majikan ini baik apa enggak? Sampean betah apa kerasan apa enggak? Dengan hal-hal yang seperti itu sampean keberatan atau enggak? Kalau kita runutkan berdasarkan aturan dan undang-undang, itu tidak bisa terjadi, bisa dipahami. Tapi karena ini adalah kedua belah pihak yang masih bisa melakukan sebuah perundingan, ya silahkan. Kan takutnya, sekali lagi takutnya ketika sampean ada di situ terus sampean part time. Nah ketika part time, ya sekali lagi nih, itu yang kena majikan. Sampean kena blacklist, majikan juga kena. Kenapa kok dibiarkan sampean part time? Apa nggak dikasih tahu? Sebenarnya ada beberapa kekhawatiran di arah situ. Makanya kalau untuk kasus sampean ini, kalau didasarkan atas hukum, atas peraturan, itu nggak ada sebenarnya. Dia nyuruh pulang cuti sebulan nggak pakai gaji, itu sebenarnya nggak ada. Yang ada cuti kalau sampean misalnya hitungannya berapa tadi? 5 tahun, 5 kontrak. 5 kontrak ya. Nah, ini jalan 6 bulan. Nah, kontrak kelima kan ini. Nah, kalau 5 kontrak itu kan 10 tahun. Sebentar. 10 tahun berapa cutinya, Puyan? 28. Nah, 28. Sebenarnya majikan sampean hitungannya pas.
Dia dikasih 30 hari. Jadi pas sisa selisih 2 hari. Tapi itu berbayar. Dan itu pun harus tiketnya dia yang nanggung. Sebenarnya hitungannya dia pas. Ya, dia nyuruh 1 bulan itu pas. Tapi kalau dia nggak membelikan tiket, ya nggak bisa begitu konsepsinya. Nah, tinggal nih kebijaksanaan. Nah, itu loh Mbak. Kalau sampean memang memperkarakan ini, wong sampean sudah betah sampai 5 kontrak, itu kan berarti ya menurut sampean kan baik, ya kan? Nah, karena sampean bisa bertahan. Nah, ini kembali lagi jawaban itu ke sampean. Kalau sampean bilang sampean tetap pingin di Hong Kong, ya itu bukan salah sampean, tapi di saat nanti majikan bilang kamu tak kasih cuti kok kamu nggak mau, nah itu sampean harus jelasin. Kalau toh pun aku nggak mau dan aku masih stay di sini, berarti cutiku belum tak ambil. Kamu terima, gimana kesepakatannya kita, gitu loh. Nah, walaupun 6 bulan sampean masih berjalan. Jadi cuti itu kan dalam satu kontrak itu sebenarnya mau diletakkan di depan, di tengah, di awal, di ujung, itu nggak ada masalah. Yang penting, sekali lagi, yang penting itu dikasihkan. Letak itu tidak penting. Di depan, di tengah, di belakang, akhir kontrak, di tengah kontrak, awal kontrak, itu tidak ada menjadi sebuah persoalan. Intinya dalam satu kontrak itu jatah cuti sampean 28 hari. Itu yang mereka ingat-ingat dalam peraturan. Nah, yang herannya saya itu ya kenapa sampean kok nggak mau pulang? Lah, apakah ada masalah dengan keluarganya sampean? Nah, ini persoalan yang berbeda loh ya, Mbak. Sampean tadi kan tanya salah apa enggak? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena jawaban sampean nanti itu diskusi terbaik. Saya nggak ingin saya bilang itu salah, itu benar enggak, tapi saya dudukkan persoalan ini pada semestinya gitu. Pada harapan sampean dan harapan majikan, kan supaya win-win solution. Jadi sana enak sampean juga enak kan gitu tuh, bener nggak? Iya. Wes sekarang gantian sampean yang ngomong. Oke, makasih. Ini ya Pak, ya kan aku bilang ya kalau aku mau disuruh cuti aku ya harus diberikan tiket. Aku bilang begitu. Dianya bilang, "Lah kan kamu belum 2 tahun." Gitu. Terus sampean jawab apa? Diem? Iya, aku ya terus mikir lagi. Harusnya sampean bilang, kamu tahu nggak kalau peraturan cuti itu kamu yang beliin tiket gitu. Nah gitu tanyanya. Cuti itu kamu beliin tiket PP ke saya gitu. Kalau dia bilangnya katanya aku belum 2 tahun gitu. Loh, iya. Dana yang dulu kemarin kan udah diambil uang cutinya. Jalan 6 itu kan belum finish. Yang 5 finish kan udah diambil. Duh. Lah, dia nyuruh ya? Nyuruh kalau dia mau ya tinggal pulang dulu negosiasi. Lah, makanya kan wis tak omongno. Kamu jangan membuat bingung. Jadi dia itu bertanya, mbaknya itu bertanya. Ini baru 6 bulan, dia nyuruh, majikan ini nyuruh. Lah kamu nyuruh kok, kamu belum 2 tahun. Lah maksudmu piye? Kan tinggal gitu aja. Kamu nyuruh, aku katamu masih belum 1 tahun. Terus kamu nyuruh aku dengan duitnya sendiri. Mana ada peraturannya? Nah, aku ganti jadi ribut sama bojoku kan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Maafkan aku. Bukan. Jangan ribut. Bukan. Saya memahami. Jadi cara berpikirnya dia dengan cara berpikir saya kan enggak sama, ya kan? Makanya saya tadi bilang cuti bisa di akhir kontrak, bisa di tengah kontrak, tapi kalau ini dia meminta, menyuruh. Iya. Dia menyuruh ini. Iya. Ini esensinya kan dia nyuruh. Kalau dia nyuruh kan ya harusnya tahu peraturan dong. Kan gitu, sampean jelaskan. Bukannya aku mau debat tuh bos, bilang aja gitu. Dadai singsan. Kan kamu nyuruh aku cuti, kecuali kamu nyuruh aku pulang aja. Nah, gak cuti, kamu gak usah cuti, kamu tak suruh pulang. Terus kamu nyuruh aku pulang berarti ini statusnya apa? Interminate apa bagaimana? Kan harus diperjelasnya kan seperti itu. Kalau cuti ya hitungannya tetap dia harus bayar.
Tapi kembali lagi ya, namanya orang Hongkong itu ya, mau kita ikut sepanjang apapun, kita tetap orang lain, ya kan? Kita tetap kerja. Suatu ketika pasti ada konflik. Hal-hal seperti ini kan sebenarnya konflik. Cuman sampean tak delok ya wonge sabar. Sik aku tak mundur dhisik, aku tak ngejak diskusi wong gandeng sak donya dhisik, pasti begitu kan. Iya, emang iya. Nah, iya, ya. Jadi kembali lagi ke saya cuman pikir itu kebijaksanaannya sampean, Mbak. Tinggal bagaimana sampean berkomunikasi sama mereka. Kalau aku boleh saran ya. Ini kalau aku boleh saran. Iya. 5 tahun itu kan panjang dan cuti sampean 28 hari, 1 bulan. Ya, kalau saya orangnya karena tiket itu bagi saya tidak menjadi sebuah persoalan, tapi kan kita nggak ngerti kondisi keuangannya sampean, kondisi keluarga sampean, kondisi latar belakangnya sampean, kenapa kok nggak mau pulang, ini kan saya nggak ngerti dan saya nggak akan mengorek karena itu bukan bagian yang kita tanyakan, bukan bagian yang sampean tanyakan kepada saya kan. Kalau menurut saya ya sudah, saya akan beli tiket yang murah ya, saya nggak perlu bawa barang banyak, saya beli tiket yang paling murah untuk pulang, siap-siap lah intinya, mau transit mau apa, saya pulang ketemu keluarga, terus habis itu disuruh balik lah, aku nggak punya uang buat tiket balik, terus gimana? Kalau kamu memang masih mau memalukan saya ya ayo kamu belikan tiket aku balik, karena kan hitungannya bukan harusnya cuti dia mau bayar tapi dia nggak bayar ya, sampean harus menyampaikan di depan, aku nggak punya duitku cukup juga pulang, kalau pulang mungkin ya utang atau mikir, sampean ngomong aja kayak gitu terus terang kalau memang nggak ada duit. Aku memang tujuannya di sini kerja, bukan minta cutinya nanti setelah 1 kontrak. Nah dia nyuruh pulang apa nyuruh cuti, nah itu yang menjadi, jadi sampean harus dia katanya sih nyuruh cuti karena dia nggak mau bayar yang annual leave itu, nggak mau bayar jadi suruh cuti. Padahal kan belum selesai, maksud aku kan ngomongnya juga 1 minggu kurang 1 minggu lo baru ngomong, aku ya nggak siap-siap lah, masalah duit kan nggak gampang gitu loh. Ya sampean ngomong aku nggak punya duit gitu loh, aku nggak kayak kamu, aku di sini cari duit, sampean ngomong begitu, sampean ngomong aja, sampean terus terang, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Aku udah ngomong aku nggak punya duit, aku bilang begitu. Dia, aku juga nggak punya duit, dia bilang begitu. Lah berarti nek sampean nggak jadi pulang ya sampean harus pastikan bahwa cutiku masih ada loh 28 hari kalau aku nggak pulang. Tapi kalau sampean ngerasa 28 hari sampean nggak punya duit, yang 28 hari itu sampean anggap libur di sini ya monggo terserah. Tapi kembali lagi sampean harus siap bahwa 28 hari sampean yang dikontrak ini udah nggak ada gitu loh. Nah itu yang harus sampean benar-benar make sure dan pastikan. Kalau tadi pertanyaannya sama saya salah atau benar, kembali lagi ya di sini kompleksnya masalah dengan majikan ini, 2 hal yang punya persepsi yang berbeda. Ya tapi nek Mbak Ina kan dikasih duit, ini nggak mau ngasih duit kok. Lah makanya aku tadi sudah ngomong, kamu dengerin aku ngomong nggak? Aku ngomong Mbak suruh negosiasi kan kayak gitu. Nah, ya kalau aku katanya sih disuruh cuti aja, tapi aku bilangnya ya kalau aku disuruh cuti aku harus belikan tiket, aku cuma bilang begitu. Iya. Dia nggak mau, katanya belum 2 tahun. Nah terus aku nggak punya uang, aku bilang begitu. Terus dia bilang, aku juga nggak punya uang, dia bilang begitu. Gimana kalau kita selesaikan di labor lah, gitu loh. Sebenarnya karena yang perempuannya yang tanda tangan, tapi yang lakinya itu yang nggak maksudnya yang perempuannya itu sebenarnya udah nggak butuh pembantu, tapi yang lakinya itu nggak mau kalau nggak ada pembantu gitu katanya. Ya kalau saya sih gini, oke, jadi kalau saya nggak usah diperpanjang, sampean mau digas apa sampean yang ngalah. Kalau sampean di ngalah ya terima, tapi kalau sampean mau ngegas ya ayo dilaporin ke labor, dia nyuruh cuti nggak mau ngasih tiket uang saya, selesai.
Terus kok kamu malah lapor ke labor lah? Terus gimana wong memang aku nggak punya duit? Dan harusnya kamu yang ngasih duit atau kita tanya ke labor bareng-bareng. Bagaimana keputusannya? Nah, gini loh. Jadi kalau sama-sama alot, ya semuanya mempertahankan posisinya, sampai di posisinya, majikan di posisinya, labor lah sing jadi penengah. Iya dong, iya dong. Kalau aku begitu, Mbak. Ya kan. Kalau aku kan kembali lagi saya sudah melakukan pendekatan kepada sampean, kebijaksanaan nih piye, sampean mau ngalah apa mau? Kalau mau ngalah ya digas. Jadi aku orangnya bukan langsung semuanya digas, enggak. Saya ajak ngobrol dulu. Sampean gimana? Yang enak sama sampean gimana? Yang majikan sampean enak gimana? Nek sama-sama gak enak gas. Wis. Ya, itu penentunya labor. Besok pagi dia udah terbang. Ya hari ini sampean kan keluar datang ke labor, mumpung hari ini juga buka labornya. Kan besok tutup. Ya kalau sampean bilang kayak gitu, ya kembali lagi kalau toh pun sampean memang masih nggak ada keputusan, sampean mau stay di situ, ya sampean cari bukti bahwa sampean disuruh cuti. Nanti sampean catat itu kronologisnya, giliran habis lebaran Cina, sampean tinggal laporan ke labor loh. Kalau sampean cek gak terima atas perlakuan majikan terhadap sampean. Enak toh kalau ngomong sama aku. Ya dek gak cocok karpe dewe dan kita itu sudah merasa benar, majikan sing keliru ya ayo kita laporkan. Ataupun ya sebagai kebijaksanaan sing dari penengah labor. Iya, aku udah dikasih surat cuti, katanya ini kamu suratnya buat cuti gitu. Tapi nggak dikasih tiket, terus aku bagaimana? Aku bilang begitu kan sama dia, terus dia ngotot aja, katanya kamu kan belum 2 tahun. Ya belum 2 tahun makanya aku nggak mau cuti. Terus dia bilang itu labor juga katanya nggak harus 2 tahun baru cuti, itu enggak katanya. Ya tapi yang jadi masalahnya kan tiketnya, aku bilang begitu. Terus ayel-ayelan itu ada buktinya enggak? Ayel-ayelan itu loh ada buktinya enggak? Enggak sih, ayel-ayelannya enggak ada buktinya. Ada WA-nya enggak? Yang bisa ditunjukin ke labor bahwa dia nyuruh aku cuti, ngasih surat tapi enggak ngasih tiket. Terus apa yang harus aku lakukan kan gitu toh Mbak? Oh, yang nanti kalau aku bilang lagi aku nggak mau cuti, maksudnya aku kalau mau cuti dikasih tiket nanti tak rekam aja ya. Kalau bilang lagi. Iya boleh sampean rekam atau surat cutinya sudah sampean pegang dan aku kalau nggak ada uang cuti ya ini tidak terhitung cuti, terhitungnya aku kerja gitu aja. Sampean WA gitu, balasannya dia apa semuanya screenshot, copy screen bawa ke labor loh. Iya, surat cutinya emang ada, udah dikasih kan semalam. Jadi kayak gitu Mbak. Ya. Nggak ada masalah sih. Nanti aku bilang lagi. Cuman sekali lagi jalan yang ditempuh bicara baik-baik. Kalau bicara baik-baik masih nggak dapat dan sampean ngerasa bahwa uang tiket cuti itu harusnya majikan yang beliin dan harusnya juga majikan masih ngasih gaji, ketika itu nggak dilakukan ya labor bertindak. Atau mungkin sampean yang ngomong perempuan, ya coba ngomong sama majikan yang laki-laki. Nggak ada masalah. Jadi kan masih ada jalan gitu loh Mbak, sebelum menempuh labor kan masih ada beberapa alternatif untuk sampean bisa berbicara. Kan bisa toh ngomong sama yang laki-laki. Halo. Soalnya dia ngerasa dia bukan dia yang nggak tanda tangan, jadi dia berani. Yang tanda tangan malah yang perempuan. Oh ya sudah, sekalian tambahan kalau yang tanda tangan yang perempuan enak. Dibawa ke labornya enak. Kalau sampai nuntut uang tiket, jadi seperti itu. Begitu, nggak ada masalah. Tapi saya berharap ya dengan hati yang lebih tenang, ngomongnya yang lebih slow, bukan ada yang emosi. Kadang-kadang kan kita terpancing, ya sudah nanti kita biar diselesaikan sama labor gitu aja loh. Kalau kamu masih nggak mau ngasih uang tiket saya dan kamu nyuruh saya pulang dan kamu menganggap ini cuti tapi kamu nggak beliin
tiket, ya udah nanti kita tunggu surat dari labor atau saya akan ngomong ini sama labor. Ya udah kamu ngomong aja. Tapi sampean ketika sudah berani ngomong dengan labor, kalau dia marah dan semuanya, konsekuensinya sampean harus siap nanggung. Bisa dipahami nggak? Halo? Interminute gitu. Ya, apapun itu ceritanya kan, kalau sudah terjadi perselisihan dan dia nggak suka kan, bisa dipahami nggak maksud saya? Iya. Nah, karena saya khawatirnya teman-teman ini kalau sudah mau ngelaporin ke labor, itu harapannya nggak mau. Kalau menurut saya sampean di interminate, yo tambah long service jebol, dapat sampean. Apa ya, kalau di interminute itu harus ada long service? Iya, dia harus bayar, Mbak, karena